Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Wulandari, NIM 245070106. Saya mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Prodi Bimbingan dan Konseling dari LPTK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Saya akan mengimplementasikan bimbingan klasikal di SMA Al-Islam Krian. Berikut implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak siang hari ini? Baik, alhamdulillah. Oh iya, apakah hari ini masuk semua? Tidak, ada yang nggak masuk ya? Yang tidak masuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi kan sudah istirahat ya? Sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin? Mana ketua kelasnya? Digantikan? Ayo, dipimpin doanya. Silakan. Mas siapa? Yusuf. Ayo Mas Yusuf. Kita berdoa terlebih dahulu agar diajarkan dan masuk ilmunya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Biar semangat nih pembelajaran hari ini, kita coba yel-yel dulu ya. Saya contohkan dulu. Nanti yang pertama saya dulu yang menyanyi. Selamat siang murid-muridku. Semua kalian jawab? Siap. Oke, boleh sambil tepuk tangan. Terus saya bilang lagi, selamat siang murid-muridku. Semua kalian jawab? Siap. Selamat siang muridku. Selamat siang guruku. Apa kabar semua murid-muridku? Baik. Semangat, ceria, luar biasa. Kayak gitu ya, oke? Oke, kita mulai. Selamat siang murid-muridku semua. Siap. Selamat siang murid-muridku semua. Siap. Selamat siang muridku. Selamat siang guruku. Apa kabar semua murid-muridku? Baik, semangat, ceria, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Oke, sudah semangat? Sudah semangat? Oke, Ibu mau tanya nih, biasanya orang-orang atau anak-anak nih yang ditanya cita-cita itu rentang usia berapa sih kalian ditanya cita-cita? TK, terus? Belum sekolah. SD masih ditanyain nggak? Masih. SMP? Masih. SMA? Masih atau jarang atau sering? Jarang. Nah, kalau SMA kan biasanya sudah jarang ditanyain cita-citanya apa kayak gitu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira cita-citanya kalian ini masih nggak sama waktu kalian kecil? Ada yang masih sama? Ada yang beda? Yang sama kira-kira apa? Dari kecil. Siapa tadi? Astronot. Sama tadi, ada yang mau jawab? Yang sama siapa yang sama dari kecil? Apa? Apa cita-citanya? Kenapa malu ditanya cita-citanya? Yang beda, siapa yang beda? Apa? Pengen ke Kamboja, ngapain? Jangan, nanti dijual ginjalnya. Siapa yang berbeda? Dari kecil dulu misal pengen jadi Superman, karena kan nggak tahu ya pengen jadi apa waktu kecil. Terus sekarangnya mungkin lebih besar, sudah mulai realistis, akhirnya berubah cita-citane pengen jadi apa. Misal guru atau dokter kayak gitu. Ya, siapa?
Yang berbeda siapa yang berbeda? Angkat tangan. Siapa? Semua. Oke, dari kelompok sini. Jawab, yang berbeda siapa? Dulu kecilnya apa? Sekarang apa? Waktu kecil mau jadi dokter. Waktu kecil pengen jadi dokter. Sekarang? Jadi apa? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Mau jadi pengacara. Sekarang gedenya mau jadi pengacara. Ada lagi temennya yang lain? Apa? Yang mau jawab? Oh, sekarang maunya jadi ustaz ya, Masya Allah. Waktu kecilnya jadi apa pengennya? Pengennya jadi putri Dulu jadi putri duyung. Waktu kecil masih mungkin mengidamkan putri duyung ya, suka di film-film kartun gitu ya. Ada lagi kelompok sini? Nggak ada. Oke, perwakilan dari kelompok sini. Ayo harus berani dong. Apa? Dari TK. Dari TK itu astronot. Astronot. Oke, hebat. SD pilot, Masya Allah. SMP pejabat. Oke. SMA damkar. Kira-kira kenapa itu kok ganti-ganti terus? Sesuai mood. Apa karena mungkin waktu TK tadi apa? Astronot. Mengidolakan astronot. Apa sering baca buku tentang astronot? Ngelihat bintang-bintang. Oh, ngelihat bintang-bintang. Terus habis itu ganti apa berikutnya? Ganti pilot. Ganti pilot. Kenapa kok terinspirasi jadi pilot? Teman saya dulu katanya mau jadi kopilotnya, saya pilotnya. Oh. Terus berikutnya? Apa lagi setelah pilot? Pejabat. Kenapa itu? Hei, jangan dong. Jadilah orang yang sukses dan bermanfaat. Apa? Kenapa? Karena SMP itu kan sering baca buku gitu tentang pejabat-pejabat. Oke. Terus kiat-kiat sukses gitu. Oke. Kayak Akhirnya kepingin jadi pejabat. belum tahu. Oh, belum deal. Terus habis itu Damkar. damkar. Kenapa? Lihat Karena di viral. Sosmed itu kayak pahlawan banget. Masya Allah. Berarti ini jiwa-jiwa nasionalisnya tinggi, pengen jadi pahlawan. Masya Allah. Semoga tercapai apapun itu, yang penting kita jadi orang yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya siapa yang mewakili kelompok ini? Loh, sudah. Selanjutnya ayo. Siapa? Yang perempuan? Yang perempuan? Apa? Dini, apa Dini? Dulu. Bentar, tunggu temennya mau ngomong nih. Apa Dini? Waktu kecil? TK tuh dulu pengen jadi tokoh kartun. Tokoh kartun. Kayak Power Rangers. Power Rangers Pink. Oke. Karena lihatnya itu gimana? Dia cantik tapi di satu sisi dia bisa jadi kuat. Oh, makanya pengen jadi Rangers Pink itu ya. Selanjutnya? Sekarang apa? Guru. Amin. Masya Allah, mulia sekali cita-citanya. Ada lagi yang mau mewakili? Sudah. Kelompok berikutnya. Siapa? Ayo. Siapa yang mewakili? Apa Eza? Pas kecil pengen jadi apa Eza? Kenapa nguyang-nguyu? Malu dah? Enggak. Apa? Kecilnya pengen jadi apa? Jangan diajak, sing tenang. Ayo apa? Kecilnya jadi apa pengennya? Pas apa? Apa? Pas terserah TK kah? Apa SD? Atau mungkin sama dari dulu sampai sekarang kamu keinginan? Ya, SMP apa? Tentara. Pengen jadi tentara, wih. Yang gagah dong kalau mau jadi tentara, berani. Terus selanjutnya masih pancet apa berubah? Berubah. Jadi apa? Masih tapi nggak jadi. Apa? Hah? Masih ini saja. Masinis aslinya. Terus
Oh, nggak jadi. Gak jadi lo. Terus jadi apa? Jadinya. Jadinya apa? Oh belum tahu. Masih bingung kenapa nggak jadi mikir masinisnya? Apa? Tesnya kenapa? Ribet, sulit, kan belum dilakukan. Tidak tahu. Oh sudah tahu. Cari di mana infonya? Di Madiun. Emang kira-kira menurutmu yang akhirnya bikin kamu minder nggak jadi wes? Apa itu? Kriteria yang apa yang menurutmu? Oh aku nggak bakalan masuk gitu. Fisik. Di fisiknya kenapa? Tingginya. Apanya? Kayak juru lari-lari. Oh, terus kamunya kenapa kalau lari-lari? Nggak kuat. Kan masih bisa dilatih lari terus tiap hari. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sudah apa? Loh, iya toh. Sudah nggak kuat lagi kalau lari kuat, lari cepat. Itu latihannya itu lari cepatnya atau lamanya atau dinilai dari apanya? Sepengetahuanmu. Lamanya. Sama kecepatannya juga. Berarti kayak tentara gitu ya. Oh. Terus kemudian kalau misalkan kamu ndak di masinis itu belum kepikiran apa-apa gitu. Cuman sampingan aja. Kalau misalkan memang masih sampingan, kan masih ada waktu nih. Mungkin bisa ya teman-teman ya. Dilatih dulu larinya sedikit demi sedikit nanti akan menjadi bukit. Selanjutnya siapa lagi nih? Apa Lis? Siapa ini? Ayo silakan. Loh. Enggak apa-apa ayo. Waktu SMP ingin poluan. Pengen jadi poluan, terus? Hati-hati. Pramugari kereta api. Masya Allah, amin. Nanti ini jadi masinis, ini jadi pramugarinya. Amin ya. Ada lagi? Nah, kelompok ini. Oke. Hah? Siapa? Nadia. Ayo Nadia. Apa? Beda-beda. Pertamanya apa? TK sampai SD mau jadi dokter. Mau jadi dokter, terus Mau jadi model. mau jadi model, terus Terus mau jadi MUA. MUA. Terus sekarang mau jadi pengusaha. Oh, Masya Allah, amin. Pengusaha apa itu? Grosir. Oh, enggak apa-apa dong. Kan kafe. Yang penting usaha itu yang penting kita yakin terus tahu apa sih yang mau kita usahakan atau bidang kita. Misal kita seneng beli make up, kan bisa grosir make up atau mungkin teman-teman kita racunin nih. Kayak gitu terus akhirnya beli. Kan bisa terus akhirnya kita grosir. Selanjutnya? Ayo. TK sampai SD pengen jadi poluan. SMP pengen jadi guru PJOK. Kenapa? Suka olahraga atau gimana? Enggak suka tapi enak aja gitu loh liatnya. Oh, makanya kepingin gitu ya jadi guru PJOK. Terus SMA itu udah tahu bakatnya gimana. Pengen jadi MA sama pengusaha. Oh, sudah dilakukan. Kan final terakhir nih pengen jadi MUA. Tunggu dulu temennya mau ngomong. Nah, yang terakhir tadi kan pengen jadi MUA. Kira-kira kamu pas sudah menemukan bakatmu di situ, upaya-upaya apa yang udah kamu lakukan? Mungkin belajar make up sendiri. Teman-teman di sini kan udah besar ya, udah mulai belajar make up apa belum? Sudah. Cuman hobi apa ada keinginan buat dibikin bisnis? Hobi. Yang ada pengen jadi MUA tadi, sudah ada kepikiran apa? Menjual jasa atau masih belajar-belajar? Belum berani kalau Belum berani. tapi disuruh mama. Disuruh mama. Oh, berarti difasilitasi ya, didukung ya sama mama ya. Kalau Sudah les atau gimana? Enggak, belum lesnya, tapi belajar sendiri di rumah. Oh, oke, baik, terima kasih. Nah, kenapa sih saya tanya
cita-cita. Kenapa kira-kira? Hidup ini ada tujuannya. Tidak tetap di situ saja. Oke. Terus selain itu kira-kira apa? Selain tujuan. Terus juga intinya apapun cita-cita kalian, pasti kan tujuan kalian ingin jadi orang sukses. Pengen jadi orang yang Jangan sampai kalian meraih cita-cita, meraih sukses kalian itu dengan cara yang tidak baik, dengan cara menghalalkan segala cara. Apalagi kalau misalkan tadi yang cita-citanya pengen jadi pejabat. Jangan sampai kalian itu menggunakan jabatan kalian buat, tadi ada yang bilang korupsi. Nah, itu kan tidak bermartabat. Nah, betul. Jangan sampai kita itu meraih cita-cita cuman untuk apa? Kesenangan diri sendiri. Cuman untuk kepuasan diri sendiri, tapi tidak paham tugas yang harusnya kita emban sebagai pejabat, begitu. Jadi apapun itu sebenarnya, bukan hanya pejabat. Yang penting apa? Tujuannya amanah, menjalankan tugas dengan baik dan bersyukur. Berapapun gaji kita kan pasti mau bekerja sudah tahu ya gajinya berapa. Belajar menunda kesenangan. Kalau misalkan 3 juta, oh saya sudah tahu nih pekerjaan saya begini. Gaji saya selama 1 bulan itu 1 juta atau 3 juta atau 2 juta. Maka ya gunakan sebaik mungkin gajimu itu selama 1 bulan supaya cukup. Jangan gaya hidupmu lebih besar daripada gajimu. Nah, ini dia. Apalagi zaman sekarang ya, sukanya apa? Nontonin itu, apa gaya hidupnya itu senternya itu di sosmed. Pengennya kelihatan jalan-jalan. Oh, sukses itu pengennya nikahnya mewah. Terus habis itu flexing. Anak sekarang bilangnya ya, apa aja tuh flexing biasanya? Flexingnya selain jalan-jalan, naik mobil, padahal gajinya tidak seberapa, nyewa, akhirnya habis di situ aja uangnya. Nah, ini sukses sejati bukan hanya soal kekayaan, jabatan, atau popularitas, tapi yang pertama bermanfaat bagi orang lain. Kemudian dilandasi oleh nilai-nilai luhur, jujur, terus mengemban amanah dengan baik. Nah, kemudian tidak mengorbankan integritas dan kebahagiaan pribadi. Karena kalau kita sudah contohnya tadi, misal jadi pejabat atau jadi apapun, misal kita nggak kuat iman nih, terus akhirnya korupsi, pada akhirnya nanti nggak akan bisa abadi. Hal itu akan kita rusak sendiri. Bisa jadi ketangkep KPK, terus jatuh miskin lagi, kita kehilangan kepercayaan dari masyarakat, malah makin susah untuk menjalani hidup setelah itu karena kita nggak menjalankan dengan baik gitu. Nah, contoh sukses dengan karakter bersyukur. Kira-kira kalian ada nggak orang yang kalian kagumi, yang menurut kalian sukses, tapi orang itu patut dijadikan apa ya, kayak sosok inspiratif gitu buat kalian? Siapa? Apa? Ibu. Terus siapa lagi? Sosok inspiratif yang bisa kalian oh ini nih contoh yang bakalan aku tiru kayak gitu. Ayah. Siapa? Kakak. Kira-kira apa yang ada di dalam contoh tadi yang bilang ibu, apa yang ada di dalam ibu sehingga kamu menganggap ibu adalah contoh inspiratif yang bisa sukses tapi bermanfaat? Apa yang kamu idolakan yang menonjol pada ibu? Selalu bersyukur, kuat, Oke. tangguh, selalu berusaha. Tangguh ngapain nih menghadapin kamu? Tangguh apa? Benar. Oh, sabar menghadapi anaknya ya. Oke, terus yang ayahnya tadi, apa yang kamu lihat dalam sosok ayah sehingga kamu merasa oh ini nih cocok untuk jadi panutanku? Ayah itu pekerja keras. Pekerja keras. Terus nggak pernah
Nggak pernah ngeluh. Terus apa sih? Terus Sabar. terus saya itu Apalagi? Oke, dia melihat sosok ayahnya itu pekerja keras sehingga menurut dia cocok dijadikan panutan. Yang kakaknya tadi kenapa? Nggak gampang? Nurutin gengsi, berarti dia bisa memanfaatkan uangnya dengan baik gitu ya. Oke, nah saya sebutkan salah satu contoh saja ya. Contoh ada Pak B.J. Habibie. Ada yang tahu di sini? Siapa? Oke, presiden ketiga. Terus apa lagi? Penemu pesawat. Terus apa lagi? Sudah. Kenapa saya mengambil contoh ini? Karena kita taunya ya dari buku dan filmnya ya. Kalau yang saya lihat di situ sosok beliau itu, beliau kan dari kecil memang bukan dari keluarga yang sangat berada, tapi juga bukan dari keluarga yang sangat tidak berada. Intinya berkecukupan lah. Tapi beliau tekadnya itu sangat tinggi untuk meraih cita-citanya. Sekolah di perguruan tinggi negeri di Indonesia juga sangat berprestasi, kemudian sekolah di luar negeri juga sangat gigih sehingga bisa menciptakan itu tadi, pesawat, terus dipercaya dengan orang luar kayak gitu. Kemudian yang kedua, kenapa saya ambil contoh beliau? Selain beliau gigih, terus juga beliau ini dari yang saya baca di biografinya itu sangat religius. Ada yang tahu benar nggak? Atau pernah nonton filmnya Habibie Ainun? Pernah. Ya. Terus juga beliau kan tidak memanfaatkan jabatannya dengan untuk hal yang tidak baik. Saya kayaknya pernah, kalau tidak salah ingat, nonton filmnya itu kayak di dalam politik itu kan kadang ya baik buruk ya, digoda dengan adanya perempuan masuk ke dalam ruangannya kayak gitu. Tapi beliau menolak itu gitu. Makanya kenapa beliau sampai pada masa tuanya tetap sukses, tetap berada, tetap punya segalanya, integritas juga, kemudian punya nama baik lah, istilahnya begitu, bahkan sampai menurun kepada anak-anaknya kepintarannya, karena beliau bisa menjaga itu balance. Selain berkarir dengan baik, beliau juga mampu untuk mensyukuri apa yang beliau punya gitu. Terus juga integritas, melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, menurut kalian kenapa nih syukur itu menjadi pondasi karakter? Kira-kira kalau kita nggak bersyukur bakalan kayak gimana? Apa? Merasa kurang terus. Loh. Nah iya, nek nggak pernah bersyukur kenapa? Kenapa kira-kira? Kalau merasa kurang terus, kemudian tidak bisa puas. Terus apa? Akhirnya menghalalkan segala cara. Kemudian ada lagi? Nah itu tadi, kalau kita nggak bersyukur, akhirnya apa? Bisa nggak stres? Kita membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan yang orang lain punya, apalagi era sosmed ya sekarang ya, apa-apa posting. Kita melihat kesuksesan itu berdasarkan patokannya dengan keberhasilan orang lain, bukan dari diri kita. Padahal seharusnya kan yang penting berhasil itu kita berhasil mengalahkan diri kita. Satu langkah lebih baik daripada kemarin dan hari ini, bukan dari keberhasilan orang lain. Seperti itu. Kalau kita kurang bersyukur, selalu kayak dikejar target, akhirnya temanku sudah bisa ini, aku harusnya bisa dong. Ketika kita tidak bisa memenuhi ekspektasi kita, akhirnya kita stres, nggak bisa fokus sama kelebihan kita. Terus akhirnya sekolah males, nggak mau motorku lo jelek, motor temanku lo bagus, nggak mau sepedaku lo jelek, punya temanku bagus. Padahal dari yang barang kamu bilang jelek itu tadi ada
kerja keras orang tuamu yang sangat nggak tahu, yang kamu itu nggak tahu gimana kerasnya orang tua kamu untuk beli itu, gitu ya kan? Loh, jangan nangis nanti, Kalau kita kalau kita misalnya bisa bersyukur, akhirnya gini, oh iya temenku bagus, punyaku nggak bagus. Memang orang tua bisanya belikan ini. Akhirnya kita belajar lebih gigih supaya apa? Supaya bisa beli sendiri yang lebih bagus. Sudah bersyukur, alhamdulillah orang tua masih kuat membelikan, orang tua masih sehat, orang tua masih kerja, orang tua masih ingat sama kita. Bahkan kita disekolahkan aja udah alhamdulillah loh. Sekolah bayarnya enggak murah loh ya. Nanti kalau kamu di dunia kerja baru ngerasain, oh ternyata cari duit itu susah banget. Sebentar nih, kok macet? Wah, nah ini Ibu ada video sebenarnya, tapi masih macet loading. Sabar ya guys, bentar ya nak. Sinyalnya di sini nggak bagus ya. Waduh, padahal mau tak liatin video loh. Gak sih, sedih-sedihan lah. Nah, nih yuk kita simak ya. Bentar guys, bentar nak. Belum dilihat kau udah nangis. Sabar, sabar. Kok nggak bisa ya? Sinyal di sini kok tidak mendukung.
Jadi ini tadi tuh sebenarnya itu Mem mau nunjukin video tentang yaitu tadi yang rasa bersyukur. Tapi sepertinya tidak mendukung ya. Kita skip dulu ya. Nah, oke. Mem jelasin aja bahwa rasa syukur itu kenapa kok bisa membentuk sebuah karakter. Yang pertama, membangun sikap positif. Akhirnya kalau kita tidak ke distract sama melihat kelebihan-kelebihan teman, terus akhirnya membuat kita lupa sama kelebihan yang kita punya, itu akan membuat kita lebih bersyukur dan fokus pada apa yang dimiliki kita. Pastinya kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kamu harus punya kesadaran diri bahwa kita juga punya kelebihan loh yang harus kita optimalkan, bukan hanya kekurangan. Nah, yang kedua, ini menciptakan pribadi yang optimis, sabar, dan gak mudah putus asa. Ada yang di sini pernah merasa gagal? Pastinya pernah ya. Terus habis itu yang kalian lakukan apa setelah gagal? Menangis, terus marah-marah, terus habis itu apa? Meluapkan emosi intinya ya. Setelah meluapkan emosi, kira-kira yang kalian lakukan apa? Tidur, murung, nyanyi, membangun mood. Terus apa lagi? Makan. Nah, setelah itu kalian kira-kira setelah gagal itu nggak mau melanjutkan hidup, maksudnya dalam artian nggak mau sekolah, nggak mau apa, atau justru oh ya udah melepaskan emosi, sudah memaafkan itu, berjalan dengan sesuai keadaan lagi. Tetap berjalan ya. Jadi cuman sekedar melepaskan emosi aja, terus habis itu bangkit lagi. Nah, itu berarti tanda-tanda orang yang bisa meregulasi emosinya setelah gagal. Ya sudah, berarti kehidupan masih berjalan, tinggal membentuk motivasinya lagi untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, dengan adanya rasa syukur bisa membentuk karakter yang meningkatkan ketangguhan mental. Akhirnya syukur membantu seseorang menghadapi kesulitan dengan lebih kuat. Dan kemudian ia menjalani ujian sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai akhir. Bahwa kegagalan itu sebuah ya bentuk, membentuk diri kita supaya oh ternyata kalau saya mengambil jalan A, itu di situ ada batunya, sehingga saya harus berhati-hati, atau sehingga saya harus membawa apa atau mengalihkan batu itu, begitu. Kemudian menumbuhkan etika dan integritas. Dengan rasa syukur akan membuat kita menghargai kerja keras, kemudian menghormati orang lain dan menjauhi perilaku curang. Di sini ada nggak yang curang, pengen dapat nilai bagus, ya wes lah tak nyontoh aja. Ada nggak? Nggak boleh ya. Yang penting kita itu usaha yang kita bisa, bukan bagaimana hasilnya, tapi bagaimana prosesnya. Nah, terakhir menghindarkan dari keputusasaan. Itu tadi, dengan adanya karakter syukur yang kuat di dalam diri kita, kita akan terhindar dari putus asa. Karena apa? Kita nggak gampang goyah dengan melihat keberhasilan orang lain, karena kita sudah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Hujan ya sepertinya di luar. Tetap nggak bisa. Tak coba lagi ya. Oh, tetap tidak bisa. Ada yang bisa membantu membacakan? Nggak kelihatan ya? Oh iya ya, oke. Saya perbesar dulu. Wah, sayang sekali, videonya sangat bagus tapi nggak bisa. Terlihat? Oke, ada yang bisa bantu membacakan?
Yang depan silakan. Yuk yang lain ya, dengerin ya. Ayo silakan. Enak. Dibaca dulu ya, silakan. Jombor bukan hanya sikap positif, tapi juga fondasi penting dalam pembentukan karakter yang kuat dan pencapaian kesuksesan yang ketahanan dalam menghadapi tantangan dan kesejahteraan psikologis serta membangun hubungan sosial yang baik. Ya, jadi selain kita meningkatkan kesadaran diri itu paham akan dirinya. Kemudian selain itu juga individu dapat lebih tahan banting. Ketahanan dalam menghadapi tantangan. Jadi lebih kuat lagi. Oh besok ulangan, ya sudah jalani saja. Bukannya malah menghindari terus akhirnya tidak masuk atau tidak mengerjakan terus akhirnya tidak masuk, bolos dan lain sebagainya. Ketika orang mempunyai ketahanan dalam menghadapi tantangan yang bagus, walaupun dia tidak bisa atau belum mengerjakan, dia dengan sadar penuh akan menghadapi tantangan itu dengan tanggung jawab. Ya sudah tetap masuk, kalau misalkan ada konsekuensi yang harus dihadapi, ya dihadapi saja. Toh semua itu akan berlalu. Kemudian apa? Memperbaiki diri. Ya sudah, setelah itu dihukum, saya harus mengerjakan. Ya sudah, kerjakan. Gitu. Siapa tahu dari situ kita mendapatkan keberkahan yang nggak tahu dari mana arahnya guru itu ridho kepada kita. Akhirnya suatu saat kita akan menjadi orang yang sukses. Kemudian apa? Kemudian mendapatkan kesejahteraan psikologis. Maksudnya apa? Maksudnya kita nggak mudah stres. Karena apa? Nggak kebayang-bayang sama kesuksesan temen. Nggak gampang bandingin sama punya temen. Kita bersyukur aja udah yang kita miliki. Kayak gitu. Walaupun udah jelek, apa tasnya sudah jelek, motornya tidak bagus. Ya sudah, yang penting kita punya. Itu sudah alhamdulillah. Serta membangun hubungan sosial yang lebih baik. Begitu ustazah. Siapa tadi yang jadi ustazah? Oke, sekarang ada 4 refleksi. Saya mau ada yang maju untuk menjawab ini. Siapa yang berkenan? Silakan pilih. Kurang kelihatan ya. Oke, ayo. Oh, siap. Ayo. Silakan, dari kelompok mana dulu nih yang berani? Apa? Ayo, silakan kelompok sini. Mau pilih yang mana? 1, 2, 3, 4. Ayo, siapa yang berani kelompok mana dulu? Yang duluan enak loh, bisa meleh loh salah satu loh, enggak semuanya. Ayo yang mana? Loh, kenapa kok enggak? Oh belum, masih mikir. Cap, cip, cup, kembang kuncup. Ayo kelompok sini. Oh tidak bisa, masih mikir. Ayo, lebih cepat. Mana nih? Oke, silakan. Tepuk tangan dong buat temennya. Silakan, pilih yang mana? Iya. Mobil nomor 2. Oke, dari materi yang disampaikan tadi, nilai apa yang paling menyentuh hatimu? Silakan, teman-teman, diperhatikan temennya ya di depan ya. Jadi sebelumnya terima kasih Mem atas kesempatannya. Nilai yang paling menyentuh dari materi yang telah Mem sampaikan adalah gimana cara kita untuk bersyukur ke semua hal, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar di hidup kita. Cara gimana kita mengenali diri kita sendiri dan sadar kalau semua orang itu pasti punya plus minusnya, ada kekurangan, ada kelebihan, dan membuat jadi reminder juga buat kita biar nggak terpatok sama kekurangan yang ada di diri kita dan melupakan potensi kelebihan yang ada di diri kita yang sebenarnya itu
bisa dimaksimalkan gitu. Dan untuk menyadari bahwa semua orang itu sempurna meskipun dalam tidak kesempurnaan. Dalam versinya masing-masing. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Terima kasih. Ayo, siapa lagi? Sebelah sini. Oke, silakan. Yang mana? Silakan. Ayo, Bu. Ya, temennya diperhatikan ya. Yang nomor berapa? 1. Ya, nomor 1. Apa hal paling sederhana dalam hidupmu yang selama ini belum kamu syukuri? Kira-kira apa nih? Yang lupa kita syukuri. Loh, belum. Kok nangis? Mungkin makan bersama keluarga yang lengkap. Oh. Dia lupa belum mensyukuri karena sudah makan bersama dengan keluarga yang lengkap. Terus apa lagi? Tapi menurut saya itu bukan makan keluarga seperti itu yang saya inginkan selama ini. Loh, jangan dong, belum selesai. Terus? Ya itu. Apa? Bukan? Apa tadi? Bukan seperti itu yang saya maksud selama ini. Tapi Mungkin apa ya? nilai kebersamaannya. Iya. Maksudnya bukan hanya bersama, tapi juga rasa kebersamaannya yang dia syukuri selama ini. Betul begitu? Ya. Tepuk tangan buat teman kita. Oke, silakan kelompok lain. Loh. Yuk, berikutnya. Silakan. Mau habis jamnya loh, mau olahraga. Yuk. Eza sudah. Silakan, Nak. Siapa? Yusuf dah. Ayo, Yusuf. Ayo semangat. Ayo Yusuf, tepuk tangan buat Yusuf. Ayo Yusuf. Kasih jalan buat temennya. Kasih jalan. Ayo Yusuf. Nomor 3 atau nomor 4? Semua. Loh. Yang mana? Nomor 3 apa 4? Nggak ada nomor 5. Nomor 3 ya. Nomor 4. Oke, silakan. Apa makna sukses bagimu sekarang setelah memahami pentingnya syukur? Lihat temennya dong biar kelihatan ganteng. Wih, tepuk tangan buat temennya. Yuk, silakan. Apa makna sukses bagimu sekarang? Menurut saya memahami pentingnya Siapa? Gimana? Setelah? saya telah memahami pentingnya bersyukur. Makna sukses bagi saya itu bukan tentang apa yang sudah kamu capai, tapi juga pentingnya bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki. Berarti harus bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Itu sudah jadi orang sukses. Tepuk tangan buat teman kita. Selanjutnya terakhir. Ayo, kelompok terakhir. Sini. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo silakan. Ini. Sini. Lagi lah, semangat ketua kelompok ini. Ayo. Tinggal nomor 3. Ayo nak. Sini. Nanti nggak jadi olahraga lu. Waktunya molor. Ayo. Let's go. Tepuk tangan. Ayo silahkan. Pernahkah kamu merasa gagal padahal sebenarnya kamu masih punya banyak hal yang patut disyukuri? Sejujurnya nggak pernah. Kenapa? Aku selalu ingat kalau masih banyak hal yang aku punya. Aku masih punya keluarga yang lengkap, makan makanan yang enak, rumah yang nyaman. Apa kok gini? Masih punya banyak teman-teman yang baik. Alhamdulillah. Banyak orang yang sayang sama aku. Alhamdulillah. Jadi meskipun di titik terendah pun aku nggak pernah
merasa gagal dan terpuruk. Mungkin kayak ngerasa kayak aku harus lebih dari ini. Oke, Masya Allah, tepuk tangan. Jadi, maksudnya adalah berarti rasa syukur itu bukan hanya dari hal baik-baik aja yang kita punya, bukan dari kelebihan-kelebihan aja, tapi bahkan dari sebuah kegagalan itu juga menjadikan kita untuk bersyukur, mensyukuri sesuatu yang sudah kita punya. Karena nggak mungkin seseorang itu sempurna 100%, gitu ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, berhubung tadi videonya nggak bisa dibuka, nanti saya masukkan ke link. Ini juga kayaknya nggak bisa deh dibuka linknya. Nanti saya kirim ke siapa namanya, Nak? Siapa? Nindi. Oke, nanti saya kirim ya linknya. Nanti di situ ada isinya video. Nah, kalian lihat videonya di situ. Kemudian juga nanti di dalam link itu kayak semacam kamu bisa foto, kemudian kamu isikan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Di situ terdapat jurnal syukur, gratitude journal. Oke? Nah, sepertinya waktu kita sudah habis nih. Nah, karena Mem sudah memberikan tugas juga di jurnal itu tadi, maka sepertinya pertemuan kita hari ini sudah cukup ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kira-kira ada yang perlu masih ditanyakan tentang LKPD-nya tadi? Masih bingung apa enggak yang di linknya tadi? Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa ya. Siapa yang pimpin tadi? Yusuf, ayo Nak. Setelah mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.